Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Let me introduce first. My name is Fitri Ramauli, and usually my friends call me with Uli. And now, I today I no and today I would like to share to you about prosedur teks. Jadi, saya hari ini akan menjelaskan tentang prosedur teks. Sebelumnya pasti kalian semua sering dong nonton atau mungkin mencari video atau step-step cara di Google. Biasanya mungkin bisa mencari cara membuat atau cara memasak rendang, cara memakai jilbab pasmina, atau cara memakai OOTD outfit hari ini, atau biasanya mungkin cara mengatasi laptop yang lemot dan segala macam. Nah, itu termasuk yang kalian cari-cari itu termasuk dalam prosedur teks. Sebenarnya apa sih prosedur teks? Do you know what is the procedure text? Procedure text is a text that contains information on how to make something and how to do something. Jadi, teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan kepada kita tentang cara membuat atau cara melakukan sesuatu with sequentially, jadi secara bertahap dia. Nah, di dalam teks prosedur, it contains three generic structure. Don't forget three. The first one is aim or goal. Jadi kita dalam menulis teks prosedur, setiap atau saat kita mencari di Google itu biasanya ada cara membuat atau cara melakukan, itu termasuk ke dalam tujuan atau maksud dari teks itu. Jadi teks prosedur itu harus ada maksud, nggak mungkin tiba-tiba dia cara langsung step-stepnya tapi kita nggak tahu ini nih caranya mau ngapain atau cara buat apa gitu. Dia biasanya ada di atas dan itu menjelaskan tujuan dari teks itu. The second of generic structure is material. Nah, material ini contains material or tools that will be used or that we can use to do something or to make a something. Jadi dia itu biasanya alat-alat yang sesuai untuk yang bisa kita gunakan. Misalnya kalau kita mau masak, mungkin kita butuh alat-alat seperti saus, garam, cabai, kecap, atau mungkin kalau ketika kita butuh untuk melakukan sesuatu, misalnya kita punya TV baru, kita harus punya TV-nya dulu. Cara menghidupkan TV, kita harus cari TV-nya, kita harus pakai remote-nya dan segala macam. Jadi alat-alat atau material yang bisa kita gunakan yang sesuai dengan teks itu. Dan yang terakhir itu steps. Nah, ini bagian penting dari prosedur teks, karena di bagian step ini menjelaskan tentang bagaimana cara dari kita melakukan atau kita membuatnya. Jadi di step ini dijelaskan urutan rincian tahap-tahapan kita melakukan sesuatu itu. Oke, tadi tentang generic structure. Nah, sekarang tentang language characteristic of procedure text. Jadi, language characteristic itu adalah ciri kebahasaan dari prosedur teks. Ada 5. Yang pertama sih, prosedur teks usually use simple present tense. The second is use imperative sentence. What is imperative sentence? Imperative sentence itu adalah kalimat yang mengajak atau biasa memerintah. Misalnya, cut it, put it, shoot down it, or press it gitu. Selanjutnya, the third of language characteristic is adverbials. Adverbials itu adalah satu kalimat atau mungkin satu frasa yang mengandung kalimat waktunya, ada unsur waktunya. Like cook the mixture for 50 minutes, boil water for 30 minutes, or shutting down for 5 minutes, or an etc. like that. And the fourth of language characteristic is sequence verb. Sequence verbs itu adalah
kata kerja yang mengandung urutan like first, second, third, next, finally, and so on. And the fifth of language characteristic is action verbs. Action verbs itu adalah kata kerja yang menunjukkan aksi like slash, pluck, cut, boil, or press, shoot down, and etc. The next, this is about the example of procedure text. It's how to wash hand according to WHO. I'm sorry. Jadi ini yang pertama, how to wash hands according to WHO itu merupakan tujuan dari teks itu. Yang kedua ada bagian unit of flowing water and hand soap, itu adalah bagian dari materialnya atau bagian dari toolsnya. Dan yang terakhir, the important part of procedure text is step. Nah, jadi di teks ini dia mengandung stepnya dan ada 12 step. Nah, ini berikut contoh teks prosedur yang benar karena dia sudah mengandung 3 dan menggunakan kalimat-kalimat unsur kebahasaan yang seperti saya jelaskan tadi. Dia menggunakan present tense, ada to flowing water like that, and then dia menggunakan kalimat dia menggunakan imperative sentence like rub palms, kemudian interlace your fingers, and etc. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang teks prosedur. Jadi teks prosedur itu adalah teks yang mengandung tentang cara membuat atau cara menjelaskan, cara melakukan sesuatu. Ada 3 generic structure dari teks prosedur dan ada 5 generic language characteristic dari teks prosedur tersebut. Sekian dari saya. Sampai jumpa di lain waktu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.